Salam topi miring, edisi Isuzu Panther. Jadi di perjalanan di tol ya, sebelum masuk rest area sudah terasa mobil ini ada gelagat yang tidak baik, ada suara serak, jedul. Tapi dipaksa agar bisa sampai ke rest area. Ternyata tidak sampai dan harus berhenti di tengah jalan. Isuzu Panther nih. Jadi setelah kita cek, mobil kesini diderek ya oleh teman-teman dari dinas tol, pakai dereknya. Ini sudah dalam proses pembongkaran. Penyebabnya apa? Sehingga mobil ini tidak bisa bergerak maju dan mundur. Kita akan turunkan dan sudah diturunkan. Kita akan lanjut ke penayangan bagaimana prosesnya dari awal sampai akhir dan apa tindakan servis yang akan kita ambil. Ikuti terus videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan cek kondisi Panther yang bermasalah dengan transmisi. Jadi ada suara kasar banget, kemudian dia majunya itu berat. Majunya berat, mundurnya juga berat. Ini sedang dalam proses eksekusi, akan langsung dinaikkan klip. Nanti kita akan review pembongkaran dan juga pembedahan untuk transmisi Isuzu Panther. Kita akan cek kondisi olinya dulu. Mungkin sudah ada banyak sekali kandungan gram di sana. Oh, olinya sudah berwarna coklat dan tadi terdengar suara klenting, berarti ada bagian yang rontok. Lihat, olinya sudah seperti ini. Seharusnya dia oli transmisi itu berwarna kuning ya, keemasan. Ini sudah berwarna coklat susu. Ini sudah dari sini aja kita sudah tahu permasalahannya. Berarti dia ada yang rontok di bagian dalam dari transmisi Isuzu Panther. Jadi harus diturunkan kemudian dibedah. Kita lihat ya, gramnya sangat sudah banyak sekali dan ini sudah benar-benar parah. Pengontenisi ya masih. Ini ngetoknya belum aja. Oh iya. Oh. Yang apa ya ketok? Iklan apa iki? Teknisi kita sedang dalam proses menurunkan unit transmisi. Gede sih, Bang. Jadi di Panther ini juga kasusnya sama dengan yang sedang dibedah. Ini punya Grand Max. Ini Mr. Ari juga dalam proses bedah transmisi Grand Max dengan keluhan yang sama, bersuara kasar. Nah, ini permasalahannya langsung ketemu. Ini mungkin case-nya sama kurang lebih dengan Grand Max. Kesalahan penggunaan spek oli. Ya. Duh. Wes Mas, gandeng iki. Rontok jopo jero sudah. Selesai masa bakti transmisi ini, sudah istirahat. Karena rumahnya juga sudah termakan oleh pecahan bearing. Sehingga kalau dipasang bearing ini jelas longgar. Jangan Mas. Disuntak. Nih. Kemana itu? Ya nih. Ya malah ini. Itu mau dulu ya. Jor.
Drek kowe mbok ngono kok. Keren Pak, iya. Mana lah Pak? Iya. Sekarang kita akan lihat bagian dalam. Jadi penyebabnya itu karena bearing gigi penghubungnya pecah sehingga as ini tidak presisi miring. Nah kemudian yang dihajar yang bagian belakang pecah. Nah ini dia pecahannya nih. Kita nggak tahu karena mungkin ganti olinya tidak beraturan ya, mungkin menggunakan oli yang salah. Yang jelas ini bearingnya hancur sehingga dia miring, nggak presisi. Nah akhirnya yang patah ini. Memang posisi sulit dalam kondisi kayak gini, serba salah. Mau diganti satu gelundung lumayan mahal. Kalau diganti ini saja, tingkat keausan gear ini karena faktor gesekan dari gram sudah dalam. Jadi kalau ini dipakai lagi nanti suaranya akan berdengung. Nah kita akan bawakan ini ke pemilik. Kita akan estimasikan dengan dua pilihan, ganti gigi penghubung atau gigi rantengnya saja tetapi ada resiko suara dengung, atau ganti sak gelondong. Lumayan mahal tetapi kenyamanannya dapat. Tuh lihat bagian dalamnya, wow. Karena ini juga sudah terlalu dalam. Kalau cuma diecer ganti as penghubung, saya pikir hasilnya tidak akan maksimal ya, tidak sesuai dengan harapan. Jadi kita akan kasih dua opsi untuk pemilik, ganti as saja atau ganti satu set. Dan setelah kita teliti, kita cek secara detail, ini keausannya sudah dalam sekali. Beberapa gear juga sudah ada yang rontok karena pecahan-pecahan ini sudah ada yang masuk ke daerah sini kemudian ikut tergerus dan ikut berputar ya. Walaupun tidak lama tetapi namanya baja, tergerus dengan baja, ini sudah tidak akan baik untuk direparasi atau diganti as rentengnya saja. Kita juga cek kondisi di bagian bodi dari transmisinya. Ini sudah longgar, jadi kalau dipasang bearing ini sudah longgar, jadi bearingnya nanti tidak presisi dan tentunya akan membuat goyang. Nanti yang dikhawatirkan akan patah lagi. Ini lihat, ini sudah dalam sekali, terlalu dalam, dan ini sudah kemakan lumayan dalam, sekitar ya 0 sekian mili. Tetapi kan itu bearing harus presisi ketika ditanam di situ. Terlalu beresiko kalau hanya diganti ini. Jadi kita akan sarankan ke pemilik untuk ganti satu gelondong, satu unit transmisi, melihat kondisinya yang sudah tidak aman lagi untuk direparasi atau diganti. Beda dengan Grand Max yang ini hanya ganti bearing dan ganti seal. Jadi tidak banyak yang rusak di sini ya, karena ini kesalahan penggantian oli. Saya pikir ini oli yang digunakan bukan oli transmisi karena berwarna hitam seperti ini. Kalau ini masih bisa direparasi, ganti seal dan juga ganti beberapa gigi, termasuk sinkromes di situ karena ada indikasi dia netral sendiri ketika di gigi nomor 3. Masih bisa kita reparasi yang ini. Kita akan lakukan reparasi untuk yang Grand Max. Tapi untuk Panther, melihat kondisi seperti ini ya sudah tidak memungkinkan. Bisa, tetapi kan hasilnya mungkin akan berdengung dan bersuara kasar, dan juga tingkat keawetannya sudah tidak. Lihat ini. Nah, ini juga ketika masuk ke sini dan tergerus ke sini, dia akan mengikis sehingga ini sudah tidak presisi lagi. Nanti dengung kalau dipaksa pasang. Jadi kita akan konsultasikan ke pemilik, kita kasih dua pilihan, direparasi dengan hasil tidak maksimal atau kita ganti satu gelondong baik baru ataupun yang second ya, yang dalam kondisi baik-baik saja. Kita lihat ini juga, ini kan rumahan bearing nih, sudah seperti ini kondisinya. Ini juga sudah tidak mungkin bearing akan duduk di sini, pasti dia akan goyang maju dan mundur sehingga mengurangi tingkat keawetan. Dia letaknya kan di sini, ini bearingnya sudah pecah ya. Dia di sini sih letaknya. Sehingga ketika dipasang bearing sudah tidak bisa mapan lagi di sini. Dia akan goyang maju mundur dan akan rusak lagi nih. Tentunya akan bermasalah lagi, tingkat keawetan tidak tahan lama. Jadi kita akan kasih opsi untuk pemilik. Ya memang pilihannya berat ketika trouble seperti ini terjadi. Tingkat keausannya sudah dalam, kemudian direparasi harganya juga nggak murah, diganti sak gelondong lebih mahal lagi. Tetapi kalau saya dalam kondisi seperti ini, saya akan tetap memilih untuk ganti satu unit untuk kenyamanan, keamanan, dan juga keawetan yang baik. Kita harus mengeluarkan biaya ekstra untuk melakukan penggantian satu unit transmisi.
satu unitnya Isuzu Panther.